Daya tarik abadi Atlantis sebagai peradaban hilang yang maju terus memikat dan memicu perdebatan. Ketertarikan ini sebagian besar berasal dari catatan terperinci yang diberikan oleh filsuf Yunani kuno, Plato. Narasi Plato, yang diperkenalkan dalam dialog-dialognya Timaeus dan Critias, melukiskan gambaran yang jelas tentang sebuah kerajaan maritim yang kuat yang menemui akhir yang dramatis, tenggelam di bawah ombak. Pertanyaan utama seputar Atlantis tetaplah, apakah ini murni ciptaan fiksi Plato, yang berfungsi sebagai alegori filosofis atau politik, ataukah mengandung inti kebenaran sejarah, mewakili peradaban nyata, meskipun hilang? Kesan awal dari berbagai sumber sangat kuat menunjukkan bahwa Atlantis terutama dianggap sebagai mitos atau eksperimen pemikiran oleh Plato. Tema yang berulang ini menjadi landasan untuk mengeksplorasi nuansa narasinya. Sebagai contoh, menyatakan dengan jelas bahwa Plato menulis kisah Atlantis kota yang hilang sebagai eksperimen pemikiran. Keberadaannya hanya mitos belaka. Senada dengan itu menegaskan, muncul dalam dua dialog Plato lebih dari 2000 tahun yang lalu. Cerita tersebut hampir pasti merupakan kisah fiksi yang dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada pembaca Plato. Pernyataan-pernyataan ini, bersama dengan yang lainnya, membentuk pola yang konsisten, yang mengindikasikan kemungkinan sifat fiksi Atlantis menurut Plato sendiri. Catatan Plato tentang Atlantis berasal terutama dari dialog-dialognya Timaeus dan Critias, yang ditulis sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dialog-dialog ini menampilkan tokoh-tokoh seperti Socrates, Timaeus, dan Critias, yang membahas berbagai topik, termasuk sejarah dan nasib Atlantis. Secara eksplisit menyebutkan, kisah tentang Atlantis pertama kali muncul dalam Timaeus karya Plato, dan mengonfirmasi bahwa Timaeus dan Critias adalah catatan tertulis umat tentang Atlantis. Kisah ini disajikan sebagai catatan sejarah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Critias mengklaim bahwa kakeknya mendengar kisah itu dari Solon, seorang negarawan Athena terkenal yang mempelajarinya dari para pendeta Mesir. Mencatat, Critias menyebut perihal kisah yang diduga sebagai sejarah yang akan memberikan contoh sempurna, dan lebih lanjut menguraikan pertemuan Solon dengan para pendeta Mesir. Dia menyebutkan Critias mengklaim kisah itu diturunkan melalui keluarganya. Plato menggambarkan Atlantis sebagai kerajaan pulau yang tangguh yang terletak di luar pilar-pilar Herakles Selat Gibraltar di Samudra Atlantik. Di sini digambarkan, Atlantis terletak di seberang pilar Hercules, yang sekarang dikenal sebagai Jabal Musa di Maroko, dikelilingi oleh lautan. Ukurannya sangat besar, melebihi gabungan Libya dan Asia Kecil. Pulau ini lebih besar daripada Libya kuno dan Asia Kecil yang disatukan. Penduduk awal Atlantis digambarkan hidup dalam utopia, diberkati dengan sumber daya alam yang melimpah, angkatan laut yang kuat, dan peradaban canggih yang tak tertandingi oleh peradaban lain pada masanya. Atlantis adalah tempat di mana bangsa Atlantis hidup dalam utopia. Pulau ini kaya dan berpengaruh, dengan teknologi canggih dan arsitektur megah. Mereka dikatakan menguasai banyak pulau lain dan bagian dari benua. Timaeus menyatakan Atlantis menguasai seluruh pulau di sebaik pulau Vespucius di Benoastan. Klaim garis keturunan sejarah untuk kisah Atlantis dalam dialog Plato yang ditelusuri ke Solon dan pendeta Mesir, kemungkinan merupakan perangkat sastra untuk memberi kredibilitas pada narasi fiksi. Ini menyoroti kompleksitas dalam menafsirkan maksud Plato. Meskipun disajikan sebagai sejarah melalui karakter Critias, kisah ini tertanam dalam dialog filosofis dan tidak didukung bukti independen, menunjukkan bahwa garis keturunan tersebut mungkin bagian dari strategi naratif, bukan klaim sejarah yang jelas. Tujuannya bisa untuk menyediakan latar belakang menarik bagi eksplorasi ide filosofis tentang masyarakat dan pemerintahan. Penekanan pada sumber kuno menambah aura misteri dan pentingnya kisah. Atlantis digambarkan sebagai masyarakat utopis yang kemudian mengalami kemerosotan moral, menunjukkan tema tentang korupsi dan konsekuensinya. Dengan menggambarkan peradaban hebat yang hancur oleh kejahatannya sendiri, Plato mungkin menyampaikan kritik terhadap jebakan kekuasaan dan kekayaan, termasuk bagi Athena pada masanya. Menurut Plato, kemakmuran dan kekuatan bangsa Atlantis akhirnya menyebabkan kemerosotan moral. Mereka menjadi serakah, ambisius, dan sombong, kehilangan rasa hormat terhadap para dewa.
Atlantis, yang dipenuhi kekuasaan kekayaan, lalai menghormati ilahi. Keangkuhan mereka memuncak saat berusaha menaklukkan Athena, kota yang melambangkan kebajikan dan ketertiban, serta wilayah lain di Eropa dan Asia. Sebagai hukuman ilahi, Atlantis dilanda gempa bumi dan banjir besar. Dalam satu hari satu malam, seluruh pulau tenggelam ke dasar laut. Kisah ini menekankan bahaya kekuasaan yang tak terkendali, kekayaan berlebih, dan korupsi moral. Plato menggunakan kisah Atlantis sebagai peringatan akan pentingnya kerendahan hati dan keseimbangan antara kemajuan material dan nilai-nilai etika. Konflik antara Atlantis dan Athena digambarkan sebagai simbol pertarungan antara kebajikan dan dekadensi, dengan Athena mewakili negara ideal Plato. Athena diposisikan sebagai pembela keadilan melawan imperialisme Atlantis, menegaskan keunggulan moral atas kekuatan dan kekayaan. Kehancuran cepat Atlantis karena murka ilahi memperkuat pesan moral bahwa pelanggaran nilai akan membawa akibat serius, menegaskan pentingnya integritas moral. Pendapat ilmiah yang berlaku adalah bahwa Atlantis terutama merupakan alegori filosofis atau mitos yang diciptakan oleh Plato untuk mengilustrasikan ide-ide tentang pemerintahan ideal, kemerosotan masyarakat, dan konsekuensi dari kesombongan. Menyatakan keberadaannya hanya mitos belaka. Secara eksplisit menyebut kisah Atlantis sebagai a fictional parable. Terlepas dari deskripsi yang terperinci, ada kekurangan signifikan dalam bukti arkeologis atau sejarah yang mendukung keberadaan kerajaan yang begitu luas dan kuat, yang lenyap begitu saja. Mencatat, tanpa adanya bukti arkeologis atau informasi yang jelas dari sumber-sumber lain selain Plato, legenda ini memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Menyebutkan bahwa hingga saat ini, tidak ada bukti konkret yang ditemukan untuk membuktikan keberadaan fisik Atlantis. Beberapa teori berpendapat bahwa catatan Plato mungkin terinspirasi oleh peristiwa atau legenda sejarah nyata, seperti letusan peradaban Minoan di Pulau Santorini sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Menyarankan Santorini sebagai kemungkinan inspirasi, menyebutkan kehancurannya oleh letusan gunung berapi. Juga mengajukan pertanyaan apakah kisah Atlantis didasarkan pada peradaban Minoan atau letusan Terra Santorini. Namun, teori alternatif tetap ada, mencoba mengidentifikasi potensi lokasi geografis untuk Atlantis. Beberapa peneliti mengusulkan lokasi di Samudra Atlantik, sementara yang lain menyarankan Laut Mediterania atau bahkan wilayah yang lebih jauh seperti Asia Tenggara, khususnya Sundaland, berdasarkan interpretasi deskripsi geografis Plato. Karya Dani Irwanto, seorang peneliti Indonesia, menunjukkan bahwa deskripsi Plato tentang Atlantis selaras dengan karakteristik Sundaland, daratan yang menghubungkan pulau-pulau Asia Tenggara selama zaman es terakhir, dengan hipotesis spesifik yang menunjuk ke Pulau Bawean di Laut Jawa. Kurangnya bukti arkeologis yang pasti sangat mendukung interpretasi Atlantis sebagai mitos, tetapi pencarian yang terus-menerus dan teori lokasi alternatif menyoroti keinginan manusia yang abadi untuk menemukan dasar sejarah bagi legenda tersebut. Prinsip ilmiah yang membutuhkan bukti empiris untuk klaim sejarah menjadikan tidak adanya bukti semacam itu untuk Atlantis sebagai poin signifikan yang menentang historisitasnya. Namun, ketertarikan manusia pada hal yang tidak diketahui dan peradaban yang hilang memicu spekulasi yang berkelanjutan. Daya tarik peradaban yang hilang dan megah beresonansi dalam, mendorong pencarian dan interpretasi teks kuno yang sedang berlangsung. Selain itu, berbagai upaya untuk menghubungkan Atlantis dengan lokasi geografis nyata, termasuk letusan Minoan dan hipotesis Sundaland, menunjukkan kekuatan narasi Plato untuk menginspirasi beragam interpretasi dan penerapan pengetahuan ilmiah modern pada teks kuno. Para peneliti mencoba menemukan paralel dunia nyata dengan deskripsi Plato, menunjukkan bagaimana mitos dapat diinterpretasikan kembali melalui lensa yang berbeda, dan kemajuan dalam bidang-bidang seperti geologi dan arkeologi. Upaya-upaya ini mencerminkan kecenderungan manusia untuk mencari penjelasan konkret untuk narasi yang menarik, meskipun maksud aslinya kemungkinan besar bersifat alegoris. Dialog Plato memberikan gambaran tentang kemajuan peradaban Atlantis, termasuk arsitektur megah seperti pemandian pelabuhan dan barak, serta sistem irigasi dan pertanian yang canggih.
Atlantis dipimpin oleh konfederasi raja dengan kekuatan militer dan maritim yang dominan. Secara geografis, Atlantis digambarkan sebagai pulau dengan cincin-cincin konsentris tanah dan air, serta dataran besar berbentuk persegi panjang di selatan. Tanahnya subur, kaya sumber daya seperti emas perak dan orichalcum logam unik yang lebih berharga dari emas. Iklimnya hangat dengan curah hujan tinggi, sungai melimpah 2 musim, dan keanekaragaman flora serta fauna. Beberapa peneliti, seperti Dani Irwanto, menafsirkan deskripsi plato ini sebagai petunjuk bahwa lokasi Atlantis berada di wilayah tropis seperti Asia Tenggara. Legenda abadi Atlantis, yang terutama berasal dari dialog Plato, Timaeus, dan Critias, menceritakan kisah peradaban pulau yang kuat dan maju yang pada akhirnya menyerah pada korupsi moralnya sendiri dan dihancurkan oleh bencana alam yang dahsyat. Sementara pandangan yang berlaku di kalangan sarjana adalah bahwa Atlantis kemungkinan besar adalah mitos atau alegori filosofis, sifat terperinci dari catatan Plato dan ketertarikan manusia yang terus-menerus pada peradaban yang hilang, terus menginspirasi perdebatan dan eksplorasi. Kisah Atlantis berfungsi sebagai pengingat yang kuat tentang sifat siklus peradaban, bahaya kesombongan, dan kekuatan abadi mitos untuk menangkap imajinasi manusia selama ribuan tahun. Ketertarikan yang berkelanjutan pada Atlantis, terlepas dari kurangnya bukti konkret, menggarisbawahi kecenderungan manusia untuk tertarik pada kisah-kisah kemegahan yang hilang dan kemungkinan sejarah tersembunyi, mencerminkan rasa ingin tahu yang mendalam tentang masa lalu kita dan potensi peradaban maju di luar pemahaman kita saat ini. Narasi tersebut menyentuh keinginan mendasar manusia untuk misteri, penemuan, dan eksplorasi sejarah alternatif, bahkan dalam menghadapi pengawasan skeptis. Bagaimana menurut kamu? Selanjutnya bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.